Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan sekaligus membahas mengenai bab 5, yaitu mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pertama, perkenalkan, nama saya Ismail Hermansyah dengan NIM 030. Di samping kanan saya Fatir Al-Faqih 019. Saya Miranda Mahrani 037. Saya Lia Alimatus Arya Munawarah 032. Saya Malika Cahyani Maulidia 034. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat itu? Ada beberapa ahli yang memberikan pandangannya seperti Nolan, Titus, dan Smith mengenai filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang diterima secara tidak kritis atau arti informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap sikap dan kepercayaan yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan atau arti komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan dari arti kata atau konsep, atau yang disebut arti analis linguistik. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan langsung mendapat jawabannya dari para ahli filsafat atau aktual fundamental. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis dari Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, menanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama, genitivus objektivus dan genitivus subjektivus. Objektivus, objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem filsafat yang berkembang di barat. Sedangkan subjektivus, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. 2. Ontologis. Ontologis sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. 3. Epistemologis. Nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia kemudian menjadi sebuah pandangan kebutuhan masyarakat. 4. Aksiologis. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai-nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, sumber historis. Sumber historis dapat kita lihat dari berbagai sila Pancasila. Salah satunya yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala, Indonesia telah mengenal berbagai macam pengaruh agama dari luar, dari Hindu, Buddha, dan termasuk juga Islam. Hingga sampai sekarang, banyak persembahan-persembahan dan juga penyembahan dari berbagai bentuk agama masih tertanamkan dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, masyarakat awam yang mengenal Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai bentuk pandangan hidup. Dan juga ada yang mengenal Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan juga budaya yang masih tertanam dalam masyarakat Indonesia. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu masyarakat ilmiah akademis. Masyarakat ilmiah akademis ini lebih mengarahkan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu menuju ke arah teori-teori akademis. Kemudian ada sumber politis. Sumber politis ini juga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama, masyarakat yang menganggap Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu wacana politis. Wacana politis ini dimulai dari sidang pertama, yaitu sidang BPUPKI, kemudian berlanjut pada sidang PPKI, kemudian yang terakhir adalah kuliah umum Soekarno. Kemudian yang kedua, itu adalah masyarakat yang menganggap Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu argumentasi politis. Argumentasi politis ini mulai berkembang pada era reformasi, kemudian dibacakan ulang oleh B.J. Habibie pada 1 Juni 2011.
Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Groundslide. Gagasan tersebut merupakan hasil perenungan filosofis Soekarno atas berdirinya suatu negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksud sebagai dasar kerohanian sebagai penyelenggara kehidupan bernegara. Yang kedua, ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada kapitalisme. Kapitalisme ini yang dimana salah satu bentuk tantangan kapitalisme ialah tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lainnya. Yang kedua, ada komunisme. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat terhadap kehidupan bernegara. Terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila pertama, ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kemudian hakikat sila kedua, kemanusiaan adalah manusia monopolaris. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Kemudian hakikat sila keempat, prinsip musyawarah. Hakikat sila kelima, sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunikatif. Kemudian urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengungkapkan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.